Ini kenapa Mas Bagas nggak angkat-angkat sih telepon aku? Masa iya dia sesibuk itu sampai dia nggak bisa buat angkat telepon dari istrinya sendiri? Ini juga udah cuaca panas kayak gini. Harusnya aku sekarang udah sampai ke lokasi. Ini malah harus jalan kaki buat menuju ke kantor suami aku. Harusnya sih aku udah sampai ya. Tapi masalahnya mobil juga kemarin nggak sempat diservis sama Mas Bagas. Alhasil juga nggak bisa nyala kan. Jadi perlu waktu untuk diperbaiki ke bengkel. Tapi ya udahlah. Lagi pula juga kantor Mas Bagas kan deket. Aku langsung aja minta antar sama dia sekalian. Nggak peduli dia mau banyak kerjaan kek, atau dia lagi sibuk kek sampai nggak angkat telepon aku. Pokoknya aku harus minta antar sekarang juga. Lagian juga dari kemarin-kemarin aku lihat Mas Bagas kayaknya sibuk banget deh. Sampai nggak ada waktu buat aku. Giliran sekarang nih, aku mau me time juga. Mobil malah nggak diperbaiki sama dia. Tapi ya udah oke, sabar. Mungkin emang suami aku lagi sibuk kali. Jadi aku harus terpaksa buat jalan kaki ke kantor suami aku. Biar aku bisa langsung minta antar aja. Biar pakai mobil dia juga. Daripada aku harus naik Grab. Masa iya aku harus naik Grab sih? Lagi pula juga ada suami, ngapain harus naik ojek? Ya udah, mungkin aku langsung masuk aja kantor suami aku. Nggak tahu dia lagi ngapain. Aku coba cek aja lah. Aduh, siapa lagi yang telepon? Au! Sakit banget, Mbak. Lain kali tuh, dia ngerti ya? Harusnya hati-hati tuh, Mbak. Jelas-jelas dari tadi saya jalan, iya kan? Terus kamu tiba-tiba kesini. Sinta? Kamu Sinta kan? Kamu kenal sama perempuan ini? Dia itu mantan pacar aku, Bu. Bu Sisi tahu nggak? Dulu dia semenjak pacaran sama aku, dia itu adalah bos besar di kantornya sendiri, Bu. Dia itu memiliki satu perusahaan yang cukup terkenal di kota ini. Tapi, Bu, semenjak dia itu udah bangkrut, aku putusin dia, Bu. Karena dia itu udah nggak berguna lagi buat aku, Bu. Aku tahu deh. Kayaknya kedatangan dia ke sini itu mau minta kerjaan buat kantor ini, ya. Karena secara kantornya kan sudah bangkrut. Maksud kamu tuh apa sih, Mas, ngomong kayak gitu? Aku nggak pernah tahu ya kalau kamu tuh kerja di sini. Dan lagi pula juga ini secara nggak sengaja kalau aku ketemu sama kamu. Secara nggak sengaja ya, nggak mungkin dong. Pasti kamu udah mendengar kalau kantor di sini itu membutuhkan tenaga karyawan. Terus dengan adanya saya berpakaian seperti ini, Mbak pikir saya mau ngelamar kerja di sini? Iya, mau ngapain lagi coba kalau kamu itu nggak mau ngelamar kerja di sini? Asalkan kamu tahu ya, calon peserta yang akan mau mendaftarkan diri ke kantor ini itu masih 2 hari lagi, ya? Iya, aku juga nggak peduli, Mas. Lagi pula juga kamu nggak malu ya ngebeberin permasalahan hubungan kita di masa lalu sama orang yang... Seharusnya kamu yang nggak malu, ya? Ketemu sama mantan pacar kamu yang sudah sukses kayak gini, dan kedatangannya pakai mobil mewah kayak gini, sedangkan kamu itu cuma jalan kaki. Seharusnya kamu otak dipakai. Kamu yang harusnya malu kepada aku. Tunggu. Mobil kamu? Berarti maksudnya sekarang kamu mau benar udah sukses? Tepuk tangan dong, ya. Semenjak aku lepas dari kamu, kehidupan aku itu semakin maju, ya. Asalkan kamu tahu, semenjak aku pacaran sama kamu itu, hidup aku itu terpuruk dan kamu itu pelit. Aku cuma minta mobil aja, nggak dikasih sama kamu, ya. Sedangkan gaji kamu dan uang kamu dan harta kekayaan kamu itu banyak. Mas, kamu udah pikirin nggak sih ngomong kayak gitu sama aku? Kamu nggak malu ngomong kayak gitu sama perempuan yang jelas-jelas kamu tinggalin cuma gara-gara aku bangkrut? Perempuan bodoh dan tolol kayak kamu emang harus diporotin, ya. Emang harus diambil yang namanya hartanya, ya. Apalagi kalau semisal aku mampu dan aku bisa untuk merebut perusahaan kamu itu, aku bakalan rebut dan aku bakalan beli, ya. Biar kamu itu tersipu malu di depan aku. Oke, gini, Mas. Sorry banget, aku nggak ada waktu buat ngeladenin kamu.
Jadi persoalan di masa lalu aku juga udah nggak peduli kok. Lagian sekarang kamu udah sukses kan, katanya kamu juga udah punya mobil. Jadi nggak ada pengaruhnya juga buat aku. Jadi udahlah, nggak penting. Aku ada kepentingan dalam Tunggu. Kita itu belum selesai ngomong. Kamu tuh ngapain masuk sembarangan ke tempat ini? Kalau misalnya kamu itu kesini mau melamar pekerjaan, kayaknya nggak perlu deh dan nggak cocok. Bu, Lagian cuma penampilan kamu aja yang rapi kayak Tolong gini. stop ya buat pegang-pegang baju saya. Bu Sisi, saya peringatkan pada Bu Sisi kalau saya itu nggak mau ada sampah masuk ke dalam kantor aku. Kau pikir aku sampah? Kamu lebih dari sampah, ya? Udah gini aja, Pak Romi itu kan sekarang udah sukses. Iya kan, lagian mantan yang nggak punya pekerjaan kayak gini udah pasti nyesel lah ngeliat Pak Romi sekarang. Dan Pak Romi itu nggak perlu buang-buang tenaga buat marah-marah sama perempuan kayak gini. Kamu tuh nggak punya hak ya buat ngomong kayak gitu. Kita nggak saling kenal. Lagian juga kamu masih bawahan dia kan? Atau jangan-jangan kedatangan dia ke sini itu untuk mencari aku dan dia itu mau ngemis-ngemis cinta lagi sama aku supaya kita itu bisa balikan dan dia itu bisa menikmatin harta kekayaan aku yang sekarang, Bu. Bisa jadi seperti itu Pak Romi. Tapi sayangnya, Bu, saya itu nggak sebodoh dan setolol perempuan ini, Bu. Udah ngocehnya dari tadi. Belum. Ya udah lanjut aja. Ya udah, mending kamu sekarang ngomong deh. Kamu itu sekarang kerja serabutan atau kerja apa kayak gitu. Aku pengen denger sendiri dari kamu, ya. Mau apapun pekerjaan aku, itu bukan urusan kamu juga kan? Lagi pula juga aku udah gak peduli tentang kamu. Atau jangan-jangan kamu lagi yang masih peduli tentang aku? Hah? Oh, pantasnya dari tadi juga kamu selalu, ya kayaknya pusing mikirin tentang kehidupan aku deh. Atau jangan-jangan kamu masih cinta ya sama aku? Kamu bilang aku itu peduli sama kamu. Kamu buka mata kamu, ya. Kaki kamu itu menginjak kantor siapa di sini? Hah? Ini adalah kantor aku, ya. Aku membangun kantor ini dari nol, ya. Stop. Apa? Aku nggak salah dengar. Kantor kamu? Kantor ini kantor kamu? Kamu tuh nggak usah belaga kayak gitu deh. Seolah-olah kamu itu tahu kalau yang punya ini bukan Pak Romi. Padahal itu semua memang punya Pak Romi. Kamu bilang aja kalau kamu itu iri karena aku bisa lebih maju sekarang, ya. Dan aku sudah bisa membangun kantor ini untuk lebih terkenal dari sebelumnya. Kayaknya Pak Romi, perempuan ini itu memang sengaja mancing-mancing biar dia itu ya ngambil perhatiannya Pak Romi. Lagian ya, kedatangan kamu ke sini itu pasti udah direncanakan kan? Karena kamu udah tahu sekarang jabatannya Pak Romi itu apa di sini. Dan kayaknya kamu butuh pekerjaan cuma sosokan pakai baju rapi kayak gini untuk menarik perhatiannya Pak Romi. Atau kamu menjadikan ini kesempatan? Kesempatan apa? Iya, biar bisa balikan lagi. Iya kan? Gini ya, saya nggak kenal sama kamu, dan juga itu hal nggak penting buat saya. Jadi, kalau kamu bilang saya manfaatkan momen ini agar saya bisa balikan sama yang namanya Mas Romi, itu kayaknya nggak mungkin deh. Oh iya, dan satu lagi. Kayaknya nih, setelah aku dengar kamu bilang bahwa kamar ini memang milik kamu, kalau aku pikir-pikir sih, ternyata lebih mending kamu yang dulu deh, Mas. Yang tampil apa adanya, meskipun agak ngeselin dan kamu selalu minta apapun sama aku. Iya, kayaknya kamu lebih better jadi Mas Romi yang dulu. Karena kalau sekarang, kayaknya aku nilai selain kamu, ya tukang minta-minta sama perempuan, kamu juga tukang bohong ya? Atau tukang ngaku-ngaku juga? Aku itu nggak peduli, ya. Kamu mau ngomong apa, ya? Aku nggak peduli. Yang penting, sekarang aku itu sudah ada di titik teratas. Dan aku sekarang udah bisa nyanyiin kamu. Dan bahkan aku itu bisa ngalahin kamu sekarang. Tahu nggak? Hah? Oke. Apapun itu aku juga udah nggak peduli. Dan sekarang kalau emang kamu udah punya segalanya dan kamu bisa sukses di atas kakimu sendiri, ya aku bersyukur soal itu. Yang penting kamu nggak morotin harta cewek-cewek lain di luar sana. Karena kayaknya cukup aku deh korbannya. Jadi aku nggak perlu lagi dengerin omongan nggak penting kalian berdua. Saya pergi dulu. Dengar ya, kamu itu udah ngerendahin kita berdua atau Pak Romi dari tadi. Jadi jangan sampai kamu masuk ke dalam. Dengar? Lepasin nggak? Iya. Kamu mau? Aku panggilin satpam untuk nyeret kamu keluar dari kantor aku. Kalau kamu panggilin satpam, kayaknya kamu yang bakal diusir dari sini.
Yang mempunyai kantor ini adalah aku. Dia itu tunduk patuh kepada aku. Ya, Oke, sekarang gini. Pak Bagas di mana? Pak Bagas, kamu kenal sama karyawan aku? Hah? Apa kamu bilang? Pak Bagas karyawan kamu? Oh, gak usah kaget kayak gitu. Dia itu memang karyawan bawaan aku. Ya, Ini udah nggak beres. Sekarang temuin aku sama Pak Bagas. Biar kalian tahu siapa aku. Udah, kamu nggak perlu nemuin Pak Bagas Paromi. Mending sekarang Paromi ambil filenya biar kita langsung ketemu sama Pak Bagas. Juga, kamu ya apa sih? Saya tuh nggak kenal sama kamu, jadi stop buat pegang-pegang saya. Ya kamu tuh nggak berhak masuk, tau nggak? Kamu udah keterlaluan, tau gak sih? Kamu bilang Pak Bagas karyawan kalian berdua. Ini juga nih. Ya udah, yuk. Mending sekarang kita masuk aja. Kamu Iya, jangan enak aja, aku juga mau masuk. kamu di sini ya. Udah. Enak aja, Mas. Aku juga mau masuk, tau gak sih? Ih, kok dikunci sih? Kasar banget deh mereka. Kok bisa-bisanya dia bilang suami aku karyawan mereka? Ini bener-bener nggak beres nih. Pokoknya aku harus tungguin Mas Bagas di sini. Aku udah nggak peduli soal pekerjaan aku juga. Aku harus tunggu sini. Bentar lagi kalau kita masih belum datang. Gas, Nah, ini dia. udah dari tadi nungguin gas. Nah, dari tadi, Git. Kan gimana sih? Karena kamu ada kepentingan yang sangat mendesak dan kamu butuh ngomong sama aku, butuh cepat. Tapi Iya. kenapa kamu telat? Kamu habis dari mana sih, Git? Aku barusan habis nganterin orang jatuh gas di jalan gas. Oh, kirain kemana? Jadi- Jadi udah gak jadi buat ngobrol sama aku. Enggak jadi gas, soalnya aku kalau ngomong lewat HP kayak yang kurang enak gitu gas. Jadi begini, aku itu sekarang kena musibah gas. Kemarin aku ngajakin kerja sama seseorang, terus aku malah dikena tipu gas. Aku butuh pinjaman uang sama kamu. Kenapa kamu gak kamu laporkan aja, Git? Ya ini masih proses gas. Tapi sekarang aku butuh uang banget nih. Kira-kira butuh uang 1,5 M gas. 1,5 M? Iya gas, aku butuhnya sekarang gas. Gini ya, Git. Aku bisa bantu kamu. Cuman gimana ya? Aku uang juga mau dipakai, Git. Kalau cuman 1 bulan, 2 bulan, aku gak masalah kalau mau diganti sama kamu. Tapi kalau beda dari itu, aku kan mau pinjam gaji karyawan aku yang buat bulan depan, gitu. Kalau untuk sebulan ini gak apa-apa lah. Paling gak 2 bulan lah. Ya udah gas, aku usahain 2 bulan aku bakalan bayar sama kamu. Ya udah deh, sekarang nanti begini aja. Aku kan 3 hari lagi keluar kota. Gimana kalau misalkan nanti malam kamu langsung ke rumah aja. Coba nanti aku ambil uangnya aja. Gimana? Gak apa-apa, nanti aku ke rumah kamu aja deh. Ya udah, Git. Aku cuma mau bilang sama kamu, Git. Kita ketipu itu terkadang ada musuh di dalam selimut. Paham nggak maksud aku? Ya ngerti gas. Jadi maksud aku mungkin karyawan kamu ada yang benci sama kamu. Jadi mereka cari cara buat menghasilkan uang dengan cara yang nggak benar. Iya sih gas, tapi aku memang ada sedikit curiga sama beberapa karyawan aku gas. Soalnya aku kerja sama orang itu, yang nipu aku itu, ya lewat karyawan aku ini gas. Tapi aku masih belum ada bukti yang kuat buat menuduh mereka berdua gas. Kalau menurut aku begini aja, Git. Kamu jangan langsung menegur mereka kalau kamu nggak ada bukti. Yang ada mereka akan lebih berhati-hati kalau kamu udah mulai curiga sama mereka. Jadi kamu sikapnya tetap biasa aja. Kamu sudah laporan, nanti biar diselidikin dan nanti kan pasti dimintai keterangan saksi-saksi yang ada. Jadi serahkan sama yang pihak yang berwajib nantinya. Jadi kamu udah laporan dan kamu jelaskan kronologinya gimana. Karena uang 1,500 itu bukan uang yang sedikit kalau menurut aku, itu Iyalah, Gas. banyak. Itu banyak Kalau banget sedikit. Kamu Banyak kan banget. uang segitu bisa buat gaji karyawan aku 1 bulan. Jadi ke depan harus lebih berhati-hati, Git. Ya aku di sini bukan gak ada yang dicurigain dan aku kasih kesempatan sama mereka. Tapi kalau misalkan mereka masih tetap, ya mau gak mau aku harus ganti karyawan daripada aku sampai terjadi kejadian seperti yang kamu alamin. Jadi aku gak mau nunggu aku rugi dulu, Git. Nanti deh aku bakalan bantu kamu buat perbaikin kantor kamu. Nah, kalau soal begituan, istri aku yang paling
ya paling tahu lah kalau soal begitu. Oh ya guys, sebelumnya aku terima kasih banyak nih sama kamu udah. Bentar ya, Git. Iya, sayang. Oh, maaf, dari tadi aku gak lihat handphone. Ini aku lagi ngomong sama Gita. Nah, sekalian nih aku ada kepentingan juga sama kamu. Ini Gita juga butuh bantuan sama kamu. Tapi nanti dia katanya mau ke rumah. Ya udah deh. Ya maaf. Ya udah, tunggu di situ. Aku bakalan di situ. Iya. Ternyata mobil istri aku mau gogit. Oh, Jadi dia sekarang ada di depan kantor. Minta udah ada di sama depan. aku katanya. Jadi kayaknya aku gak bisa lama-lama deh ngobrol sama kamu. Mungkin nanti kita bisa sambung di rumah aku. Dan mungkin lebih detailnya nanti kita omongin semuanya. Ya Jadi udah, Gas. aku bukan bermaksud buat ngusir kamu, tapi aku harus nggak nganter istri apa-apa. aku gitu. Kamu juga ada kepentingan kok. Jadi, Sekali lagi, saya terima kasih nih sama kamu udah bantu uang juga, udah bantu mikir juga, guys. ya udah gak apa-apa, sama-sama. Udah sepantasnya kita saling tolong menolong gitu. Nanti kalau kantor aku lagi ada masalah, aku gak bisa mikir, aku minta tolong sama kamu juga. Tuh, guys. Ya udah deh kalau begitu. Aku duluan ya. Ya udah, Maaf, gak bisa nemenin lama-lama gitu. ya nggak apa-apa. Ya, permisi ya. Ya, hati-hati, guys. Pak Bagas, Sih. untuk filenya Pak Romi masih nyalin, Pak? Ya udah nggak apa-apa, disalin dulu Bu Zizi. Ini soalnya saya masih ada kepentingan. Ntar lagi begini aja ya. Saya kan harus temuin. Sekarang istri saya mobilnya lagi mogok, katanya di depan. Jadi sekarang di depan mana, Pak? di depan kantor barusan telepon saya. Dia mobilnya lagi mogok. Untuk filenya nanti kalau udah disalin sama ke komputer sama Pak Romi, nanti flash disknya diantarkan ke saya aja di depan, saya tunggu. Oh iya, nggak Soalnya apa-apa, nanti Pak. istri saya marah-marah ya, Bu Zizi tahu sendiri kan. Kalau seorang istri sama suaminya gimana kalau udah gak cepet diturutin kemauannya dan gak cepet ditemuin, perempuan gak suka nunggu. Iya. Jadi nanti bisa marah-marah sama saya, Bu Zizi. Iya, Pak. Tapi tadi itu, Pak, di depan ada perempuan yang mungkin mau melamar pekerjaan. Oh, Tapi udah saya halangin buat masuk. Soalnya dia tuh maksa Pak mau masuk. Padahal saya udah bilang kalau untuk rekrutmennya itu masih 2 hari lagi. apa mungkin dia salah baca pengumuman ya, Bu? Bisa jadi, Pak. Lagian perempuan itu juga kebetulan mantannya Pak Romi. Oh, ya udah kalau begitu. Yang terpenting Bu Zizi dan juga Pak Romi nanti kalau ada sesuatu ngomongnya tuh baik-baik. Karena mereka itu juga butuh pekerjaan. Sama kayak Bu Zizi dan juga Pak Romi, waktu masih ngelamar kerja dulu kan pastinya salah dengar pengumuman, salah baca persyaratan, itu hal-hal yang biasa. Jadi kasih semangat sama mereka yang sopan, murah senyum, biar kalian juga dicontoh sama karyawan-karyawan yang baru. Nanti ke depan biar jadi kebiasaan, semua itu ramah-ramah. Saya paling suka sama orang yang ramah, Bu Zizi. Jadi kalau misalkan ada sesuatu dengan pasang muka gak enak atau nada bicara yang gak enak, nanti bakalan memancing keributan. Jadi jangan sampai kantor saya dicamburuk sama orang lain. Iya, Pak Bagas. Pak Bagas tenang aja kalau soal itu. Kita itu pasti akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan yang sudah Pak Bagas anjurkan. Ya semoga aja Bu Sisi memang benar begitu. Jangan sampai nanti ada laporan sama saya, ada orang yang bertamu ke kantor kita atau melamar kerja ke kantor kita disambut dengan ya sambutan yang gak baik. Saya cuma mau ingatkan itu. Yaudah kalau begitu saya harus temuin istri saya. Nanti Bu Zizi dan juga Pak Romi langsung ke depan buat antarkan filenya. Dan saya juga ada sesuatu yang harus saya omongin karena 3 hari lagi saya mau pergi buat meeting keluar kota. Mungkin kantor ini nanti dan juga proses rekrutmennya saya langsung ngomongin di depan aja. Ya udah, Oke. Pak, kalau gitu. Ya iyalah, aku tuh bakal ngomong baik-baik sama siapapun kalau dia bermanfaat. Kalau misalnya nggak bermanfaat kayak perempuan di luar, oh enggak. Bagus panas dari tadi aku harus suruh tunggu. Panas kayak gini enggak? Kamu ngapain duduk di bawah? Kenapa gak langsung masuk, Sen? Langsung masuk gimana? Udah Orang sabar. juga diteleponin nggak angkat. Ya udah, kamu sabar dulu. Kamu barusan lagi ada
kepentingan bareng sama Gitan juga karyawan aku. Jadi aku gak sempat pegang HP dan handphone aku senyapkan. Kamu sabar dulu. Mau mobilnya di mana sekarang? Yaudah, kamu ntar lagi naik mobil bareng sama aku. Aduh, udah, itu gak penting, Mas. Aku udah bad mood banget buat pergi keluar. Gara-gara siapa coba? Gara-gara aku ketemu sama mantan aku di sini. Ketemu mantan kamu? Tapi tunggu deh. Tadi aku sempat ribut sama mantan aku di sini. Dan aku udah sedikit ngerasa aneh dengan kata-kata di mantan aku. Sedikit aneh. Emang aneh kenapa? Iya, mantan aku bilang kalau dia itu pemilik kantor ini, kantor kamu. Emang mantan kamu siapa sih? Kenapa kamu jadi punya mantan di kantor aku? Tapi kamu janji dulu jangan ngetawain aku. Ya aku janji gak bakalan ngetawain kamu. Emang siapa? Romi. Oh, Romi? Beneran kamu kenal sama dia? Iya, iyalah. Dia itu anak buah aku. Oh, jadi mereka yang Pak Romi sama Bu Sisi? Iya. Dan sekarang aku minta kamu harus tegesin orang itu. Aku nggak mau loh. Aku udah dipermalukan sama dia. Dia bilang aku mau ngelamar kerja di sini. Kamu mau mereka dipecat? Iya iyalah Mas. Kamu tahu nggak sebenarnya kenapa aku bisa putus sama dia? Gara-gara dulu aku bangkrut dan aku nggak bisa ngasih barang-barang mewah sama dia. Udah yuk, ayo sekarang. Sabar dulu, kamu gak usah emosi. Sabar-sabar terus udah, ayo. Ya udah, sekarang begini deh. Udah emosi banget tau gak sih? Aku janji sama kamu, aku bakal pecat mereka di depan kamu. Kita gak usah ke dalam, aku kan gak enak sayang, di dalam juga banyak karyawan aku. Ya udah kalau Jadi- gitu kamu suruh mereka buat datang ke sini. Mereka udah aku suruh ke sini dan mereka bakal ngantarkan file yang hasil meeting kemarin. Mereka mesti nyalin di komputer aku. Ya udah biar mereka selesaikan dulu pekerjaannya. Soal itu terserah kamu deh. Kamu boleh ngomong apapun sama mereka bentar lagi. Ya udah aku juga gak mau cuma suruh kamu buat pecat mantan aku kok. Tadi ada juga cewek mungkin dia juga kerja di sini kali. Dia rasa Ya banget itu sama namanya Bu Sisi bareng sama Pak Romi kan? aku. Iya mereka kayak pacaran gitu. Sebenarnya mereka berdua itu udah ada rencana emang buat aku pecat dan sekarang aku mau kasih dia kesempatan tapi malah istilah aku yang dikata-katain. Emang kenapa kerjanya emang gak becus kan? Ya emang gak becus, gak ada yang becus kerjanya. Kamu gak usah cemberut begitu dong. Ya masalahnya mereka dari tadi ngerendahin aku Mas. Mereka nggak percaya kalau di situ aku orang penting, aku sebagai istri kamu. Kamu sabar, oke? Tak lagi kalau cuma urusan mereka berdua, serahkan sama aku semua, oke? Jangan sampai seorang istri yang punya kantor di sini capek-capek cuman buat mikirin dua karyawan yang nggak penting. Sayang, kalau perlu mau aku laporkan mereka ke polisi. Udah nggak perlu Mas, terlalu berlebihan juga. Aku cuma pengen kasih unjuk aja tuh sama mantan aku. Kalau di sini aku udah berhasil buat ngebuktiin sama dia kalau aku bisa ngedapetin orang yang jauh lebih baik daripada dia. Sayang, kalau kamu bersikap begitu, justru aku bakalan curiga. Jangan-jangan kamu gak bisa move on lagi sama Pak Romi. Ya nggak mungkin lah, secara kamu sama dia nggak bisa dibandingin. Jadi udah stop buat mikir kayak gitu. Sekarang aku cuma pengen dia nggak berpengaruh buruk terhadap pekerjaan kamu, Mas. Tenang aja, kalau soal itu aku udah pikirkan semuanya. Aku kan dari kemarin cuma kasihan aja. Sekarang susah banget, mau dapat pekerjaan yang enak dengan gaji yang besar. Jadi aku cuma mikir begitu, kalau mereka gak kerja sama aku, siapa yang bakalan nerima mereka? Yang ada mereka bakalan dipenjara karena sering bohong, sering berbuat gak baik di kantor. Dan perbuatannya itu fatal banget. Ya pantesan, bukannya memperbaiki diri, mereka malah ngaku-ngaku buat bilang sama aku kalau kantor ini milik mereka. Yaudah, ini kan semua udah aku tahu. Apa yang udah kamu alamin barusan dan apa yang udah mereka lakuin sama kamu. Jadi, biarkan mereka selesai kerjaan dulu, biar mereka bentar lagi kesini. Ini mereka udah kesini. Ini dia nih. Pak Romi dan Bu Zizi, filenya udah selesai. Sekarang itu gak penting. Yang terpenting sekarang, saya mau tanya, kamu udah ngapain istri saya? Ini istri Pak. Ini istri aku. Istri. Pak, sebenarnya gini Pak. Kita teman lama sih Pak. Cuman
saya kira teman saya ini mau mendaftarkan diri kerja di kantor ini, Pak. Tapi kan sekarang masih belum waktunya untuk... Pak Romi, sekarang Pak Romi gak usah banyak ngomong. Sayang, sekarang kamu boleh deh mau ngomong apapun ke mereka dan kamu mau apain mereka, terserah kamu. Kamu bilang tadi teman lama. Sih, gini sih, kan aku kerja sama Pak Pangkas ini udah lama dan kita dulu ya punya hubungan spesial lah. Tapi masa kamu mau ngerendahin aku di depan bos aku sih? Kamu bilang aku ngerain kamu di depan bos kamu. Kamu budek ya? Lama-lama tampar juga kamu. Kenapa nih kamu nggak ada minta maaf juga sama aku? Dia ini istri aku. Tahu nggak, Bu? Kita minta maaf ya. Kita nggak tahu kalau ibu ini istrinya Pak Bagas. Lagian, meskipun di sini aku punya suami yang kerja di kantor mewah ini yang udah kamu akuin tadi, aku juga gak akan ngebiarin kamu ngejelek-jelekin aku kayak tadi ya. Sekarang, kamu harus terima konsekuensinya. Aku minta maaf sih. Jadi, udah kamu diem. Jadi kemauan kamu gimana sayang? Ya, aku gak bakal mau dia tetap di sini lah. Dia pasti bakal ngerecokin pekerjaan kamu. Pokoknya kamu harus dipecat, kalian berdua. Bu, saya minta kesempatan dong, Bu. Saya cuma bantuin Pak Romi tadi, Bu. Kamu denger nggak? Saya nggak mau lagi kalian berdua kerja sama suami saya. Sekarang begini ya. Dari kemarin saya juga udah tahu semua kesalahan kalian. Dan saya tahu kinerja kalian juga gak bagus. Apalagi sekarang sampai ngerendahin istri saya. Bu Sisi, Pak Romi, saya udah cukup baik buat mempekerjakan kalian. Saya masih mikir, kalau kalian itu gak kerja sama saya, kalian mau kerja sama siapa? Dan siapa yang bakalan mau buat kalian kerja sama mereka? Gak bakalan ada. Gak bakalan ada yang terima. Ya, paling kalian bakalan berakhir di penjara kalau kalian kerja sama orang. Jadi saya udah cukup mikir sama nasib kalian, tapi kenapa kalian gak pernah mikir sih? Hah? Pak, Jelaskan? iya Pak, Bu. Sekali lagi saya benar-benar minta maaf, tapi tolong kasih saya kesempatan terakhir, Pak. Gak ada kesempatan lagi. Kerja masih nggak becus. Kalau udah sosokan ngaku punya kantor. Iya sih. Aku minta maaf nih sama kamu. Kamu sadar nggak mas? Kamu udah mempermalukan diri kamu tuh 2 kali. Iya. Tapi aku ngelakuin itu karena aku nggak mau kalah saing sama kamu sih. Daripada kamu malu untuk ketiga kali, yang mending kamu pergi dari sini. Kamu udah jelas dipecat, oke? Pak, tapi masalah ini bisa diomongin dengan baik-baik kan, Pak? Saya kerja di sini udah cukup lama loh. Begini deh, waktu saya banyak tersita. Nanti soal gaji kalian bulan ini saya bakalan tetap kasih. Sekarang kalian pergi aja dari kantor ini. Maaf ya. Pergi, Pak. Silakan gerbang di depan. Kamu kan udah puas, udah pecat mereka dan kamu udah ngomong apa yang jadi enak di hati kamu. Kamu masih mau apa lagi? Ya ini semua udah cukup kok mas. Aku nggak mau kalau sampai kerjaan kamu hancur gara-gara karyawan nggak becus kayak mereka berdua. Jadi sekarang kamu harus lebih perhatian lagi terhadap karyawan-karyawan kamu. Dengan sikap seperti itu juga kayaknya nggak pantas buat jadi karyawan kamu. Ya udah, karena semuanya udah selesai dan aku juga udah memenuhi semua permintaan kamu biar kamu kuat dan kamu biar gak marah lagi. Sekarang mobilnya ada di mana? Ya kan mobilnya juga belum kamu servis kemarin. Ya sayang, kan di rumah juga banyak orang, banyak yang bisa ngebantu buat bawa mobil, tinggal kasih uang aja sama orang-orang yang kerja di rumah. Nah, jadi cuman servis mobil aja, masa apa sih yang harus pergi? Ya udah, aku maunya kamu. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang Kamu bantu aku dulu. Kamu tinggalin dulu kantor kamu. ya udah deh, nggak apa-apa. Walaupun aku banyak kerjaan, tapi ini demi istri aku yang tercinta. Aku bakalan ambil mobil aku dulu. Nah habis itu kita langsung panggil montir aja, biar montir yang perbaikin dan biar ngantarkan ke rumah. Jadi yuk. Ya.